Gak nyangka sih, maksudnya kan kayak siapa sih yang sangka setiap aku scroll di Instagram lah, di Reels orang random gitu kan, pakai lagu aku. Terus kadang tuh secara nggak sadar aku lihat kontennya tapi nggak ngeh itu lagu aku ternyata. Oh iya? Iya, kadang gitu kayak baca-baca, oh ya bagus juga ya, tapi kayak ini kan sound aku. Yang sebelum tereliminasi itu rasa kamu gimana sih? Kan punya mimpi dari jauh-jauh Iya. waktu, pengen Indonesian Idol, dan berhenti di top 8 ya kalau nggak Iya, salah top ya? 8. Apa yang akhirnya kebuat kamu kayak, aduh sayang banget nih, gue padahal udah pengen banget dari dulu. Sebenarnya di minggu-minggu terakhir mau pulang yang aku nggak tahu itu aku ngerasa udah agak capek sih. Oh, Aku capeknya tuh lebih ke yang aku capek dihujat. Aku capek kayak dikasih hate comment kayak gitu-gitu. Nah itu salahnya aku selalu memperdulikan itu gitu. Kayak aku jadinya secara performance aku kurang maksimal. Terus aku mikirin kayak banyak pressure dari netizen gitu. Jadi kayak itu percaya diriku hilang aja. Yang aku ngerasa dulu aku nggak kayak gini kok. Aku nggak bisa dapetin di sini lagi ya gitu. Jadi kayak aku udah ngerasa capek. Pas aku tahu aku balik, ada sedihnya pasti ada, tapi ada satu sisi ada leganya juga gitu. lega karena nggak dihujat lagi. Kayak ya udahlah pulang aja gitu. Berarti bersyukur atau menyayangkan? Enggak sih, aku bersyukur apa yang aku selalu dapat. Mungkin top 8 itu emang udah buat aku gitu. Siapa tahu emang berkah di angka nomor 8 gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin soal mimpi kamu jadi penyanyi kayak gitu kan, sekarang lagunya udah viral, galau, walaupun galau semua gitu kan, ada dalam tanda kutip apa ya bisa dikatakan berkah dengan lagu-lagu yang viral dengan cerita kamu itu kan. Iya. Kamu akhirnya kayak apa yang ngerasa kayak, aduh cerita-cerita gue yang dengan pasangan yang dulu jadi orang tahu semua nih, tapi kayak ada bersyukurnya nggak sih karena viral kayak gitu? Atau apa yang kamu tanggepin? Sebenarnya aku nggak mikirin sih orang mau tahu masa lalu aku kayak apa dan lain-lain. Maksudnya kayak nggak apa-apa sih. Aku pun selalu ngomong kayak ya emang ini story aku dulu gitu. Dan aku suka itu mereka maksudnya tuh kayak sama dong berarti kita. Kayak aku relate banget. Aku juga kayak gitu kan guys. Jadi kayak aku jadi ngerasa banyak ada timnya aja kayak kita sama ya kita gitu. Jadi kayak nggak yang ngerasa malu atau apapun itu enggak sih. Nggak ada sama sekali. Enggak. Sekarang kalau Seru sih. Oke, seru ya. Sekarang kalau ngelihat sosmed kan pasti lagu kamu lagi, lagu kamu lagi. Tanggapanmu apa? Ternyata banyak orang yang relate nih atau kayak gimana? Nggak nyangka sih. Maksudnya kan kayak siapa sih yang sangka setiap aku scroll di Instagram lah, di Reels orang random gitu kan, pakai lagu aku. Terus kadang tuh secara nggak sadar aku lihat kontennya tapi nggak ngeh itu lagu aku ternyata. Oh iya? Iya, kadang gitu kayak baca-baca, oh ya bagus juga ya, tapi kayak ini kan sound aku gitu ya. Udah aku repost dan aku sama sering repost juga gitu. Dan aku happy, bersyukur banget, gak nyangka ada di titik yang orang pakai lagu aku semua, terus suka sama lagu aku, dan aku berterima kasih dan bersyukur banget sih. Gitu. Bersyukur, meskipun berarti di top 8 kemarin. Iya, aku selalu bersyukur. Aku tidak menyesali itu, emang mungkin itu yang terbaik buat aku gitu. Oke, sejauh ini lagu kamu viral, hatersnya tuh masih sebanding dengan yang dulu kah? Enggak. Atau Enggak. Enggak? Mereka malah suka sama lagu aku. Kebanyakan komen-komennya lucu-lucu juga gitu. Contohnya apa tuh? Berarti kamu masih mantengin Iya, komen ya? karena seru, aku suka balas-balasin juga. Karena mereka lucu-lucu, kan Gen Z tuh pada lucu-lucu semua kan. Sesimpel misalnya nih, orang bilang bosen gitu kan. Ternyata orang tuh kira itu hate, tapi di bawahnya mereka reply lagi. Bosen, ditinggalin terus, kayak gitu-gitu. Jadi kayak nggak kayak menipu gitu loh. Mereka tuh kayak, aku bosen dengernya karena aku kayak jadi gagal move on, kayak gitu-gitu. Tapi itu bukan hate comment, lucu-lucuan aja gitu. Banyak juga kan orang yang tadi sempat dirimu singgung, udah juara 2 ngapain sih ikut-ikutan kayak gitu, walaupun ujung-ujungnya sekarang mereka jadi fans kamu gitu kan. Cuma apa sih yang kayak kamu mau sampaikan dengan lagu-lagu kamu, dengan nextnya berarti lagu galau lagi apa gimana? Bisa jadi lagu galau lagi. Udah ada Kayaknya bocoran? galau pride terus sih. Oh, galau pride terus? Iya, tapi di album aku ada satu lagu yang upbeat. Yang mana tuh? Menua Bersama judulnya. Boleh dong, boleh nggak sih di-spill dikit? Boleh. Jadilah tempatku untuk berbagi di kala sedih dan senang hatiku, karena takkan ada yang mengerti aku
Oke, luar biasa suaranya ya. Lagu happy lah, lagu cinta gitu. Satu doang tapi. Satu doang. Iya. Berarti lebih banyak fase-fase sedihnya dong seorang Anggis. Iya, benar. Ya lagu Abi tadi mewakilkan fase aku sekarang. Gitu. Oh, Gitu. oke. Jadi kayak yang happy, cuma satu itu aja. Tapi tipikal Anggis tuh dengan lagu-lagu galaunya kan berarti banyak hal-hal apa ya? Lebih banyak yang galaunya lah daripada yang senangnya. Bener nggak sih kayak gitu? Kalau percintaanku zaman-zaman yang kemarin-kemarin iya sih. Kalau Lebih sekarang? banyak galaunya, sekarang enggak. Lebih kayak gimana tuh, bisa diceritain Kalau mungkin? sekarang lebih aku bisa jadi diri aku sendiri. Aku ngerasa aku sangat diperdulikan, sangat disayang kayak gitu. Dan itu sangat cukup sih buat aku gitu. Anak idol juga kah? Enggak. Oh bukan. Dia dulu idola cilik sih. Oh sebenarnya. iya. Iya. Ketemu di mana kalau boleh tahu? Collab sih. Oh, collab. Iya waktu itu. Hmm, Di kantor SMN waktu itu ketemu pertama kali. oke. Ya udah kayak dibilang bisa bukan cinlok sih apa ya bilangnya ya. Apa dong? Ketemu terus kita cacatan ya udah bisa kayak deket gitu. Apa Jadi sih malu. yang, Anggis, kalau misalnya ngomongin seorang Anggis Devaki, apa sih yang orang nggak tahu tentang kamu? Supaya orang tuh kayak, oh iya selama ini ternyata pandangan gue sama Anggis tuh salah kayak gitu. Apa ya? Karena aku juga bingung. Aku nggak kayak orang tuh kayaknya bisa lihat diri aku gitu loh. Kalau aku kayak kan anaknya random. Random dalam artian apa tuh? Kayak apa ya? Yang ada di pikiran dia tuh dia doang yang ngerti gitu. Ah, Kayak aku doang yang ngerti gitu. Kayak ngomong apa kadang tuh susah diartikan, maksudnya apa sih harus kayak gitu. Terus kayak aku nganggapnya tuh udah ngerti gitu. Sampai aku suka tidur kemana-mana. sesimpel itu. Iya. Terus kalau aku introvert juga, Mm-mm. kayak lumayan dibilang introvert karena awal-awal kalau aku belum terlalu tahu banget orangnya pasti aku cuma senyum gitu aja, nggak terlalu banyak ngobrol. Tapi kalau orang udah deket sama aku pasti aku bawel, kayak aku kelihatan ada klinginya, ada sifat kayak apa ya, manja-manjanya gitu. Oke. Seorang Anggis yang dulu dihujat sekarang lagunya viral, seorang introvert juga. Jadi kalau cerita sekarang ke siapa? Atau biasanya cerita ke siapa? Ke mama aku sih tempat cerita aku, dan sekarang lebih ke pasangan aku sama mamaku gitu. Jadi dua itu aja sih. Aku emang jarang curhat sama temen, Oh emang jarang curhat sama teman? kayak nggak pernah. Oh nggak pernah sama sekali? Kayak mereka nggak tahu aku sedihnya kapan gitu, nggak tahu. Jadi kayak kita ya udah jalanin yang di depan aja. Kalau masalah aku kayaknya nggak perlu mereka tahu ya. Karena aku udah punya mamaku yang sangat bisa mendengarkan aku, yang open minded banget, dan aku ngerasa kalau aku cerita sama mama aku tuh masalahnya kelar gitu, dan aku lega gitu. Apapun itu aku selalu cerita ke mamaku. Dan orang tua tuh punya best advice sih yang nggak bakal salah gitu. Nggak bakal salah. Iya. Hal-hal apa sih yang misalnya tadi kamu bilang kan kalau cerita ke mama lebih lega, lebih kelar masalahnya. Mungkin boleh di-spill dikit kayak gitu. Apa ya, sesimpel apa sih kayak Lebih ke tentang karir kah? iya, mengkarir gitu. Mungkin kayak ada sesuatu yang mungkin bikin aku sedih atau apa gitu, aku ceritanya ke mamaku. Mamaku kasih pengertian gitu, kayak oh iya nggak apa-apa gini gitu. Udah kelar gitu aja. Jadi kayak emang aku deket banget sama mama papa aku. Kadang terus aku cerita sama mama, pasti sampingnya selalu ada papa aku. Jadi mereka yang selalu kayak ngasih ya gitu, berdua gitu. Jadi support langsung Sangat. dari Mama dua orang papa tua aku ya? itu aku bersyukur banget sih punya mereka. Oke. Tadi kan sempat disebut sama Anggis udah bersyukur meskipun berhenti di top 8 kayak gitu. Tapi kamu sempat agak apa namanya? Kayak ngerasa aduh kalau misalnya gue dulu misalnya ngelakuin A, kayaknya gue bisa jadi pemenang deh. Masih ada kayak gitu-gitunya nggak sih seorang Anggis? Atau kayak ya udah let it Enggak flow? sih, let it flow aja. Aku percaya apa yang dikasih sekarang itu yang terbaik gitu loh. Jadi kalau emang takdirku di top 8, ya nggak apa-apa gitu. Emang takdir aku untuk berhenti di top 8 aja gitu. Dan Tuhan pasti mempersiapkan hal-hal yang baik setelahnya gitu. Kalau selama kita masih berusaha, masih kita ada niatan buat ada di industri ini gitu. Kalau ngomongin selain nyanyi, Anggis kedepannya bakal apa sih? Selain Film nyanyi kah atau apa kayak gitu? Film lucu sih. Pengen Kepikiran coba nggak sih tapi?
kepikiran, tapi kayaknya aku butuh waktu yang siap. Maksudnya aku kan nggak terlalu yang acting jago banget gitu ya. Tapi kayaknya kalau ada tawaran one day kayaknya mau coba iseng aja gitu film. Lagi-lagi karena keisengan ya. Iya. Kayak siapa tahu kan coba-coba gitu, siapa tahu. Lucu aja, maksudnya kayak ada pengalaman baru juga terus kalian belajar gitu. Sekalian ada pengalaman belajar. Iya. Oke. Berarti emang Anggis tuh anaknya emang mau belajar ya? Bisa dibilang kali ya, masa aku apa ya, suka berproses gitu loh Kak. Maksudnya kayak aku menikmati proses aku banget sih gitu. Aku Oke. tahu kita nggak bisa meraih semua impian kita dengan instan, tapi aku selalu enjoy sama prosesnya dan aku yakin one day aku bakal mendapatkan apa yang aku inginkan gitu. Selama aku mau belajar dan berproses terus gitu. Oke. Anggis, tadi kan ngomongin kamu sempat nyinggung prosesnya. Tapi juga banyak banget sekarang kalau misalnya orang mau viral kan gampang banget ya. Kamu nanggepinnya gimana sih dengan kamu yang kayak berjuang dalam tanda kutip mati-matian gitu dari satu kompetisi ke kompetisi lain, nggak mudah puas dengan juara 2. Sekarang tapi dengan adanya sosmed kan orang gampang viral kayak gitu. Tanggapan kamu gimana sih? Gak apa-apa sih, itu rezeki mereka juga kan. Tapi kayak ya aku seneng-seneng aja sih, maksudnya nggak yang negatif hal, selagi itu mereka kontennya positif, bukan negatif, positif ya nggak apa-apa kan, jadinya kita juga punya, maksudnya positif, misalnya mereka share ilmu apa, maksudnya kayak yang pemikiran yang apa, yang sharing-sharing gitu kan nggak apa-apa gitu, selagi itu positif it's okay. Selagi positif, oh, it's Yeah. okay. Gak pernah kayak ngerasa, ih kan gue harusnya kayak gini. Enggak Gak sih, pernah. enggak. Kayak aku mikir ya udah itu rezeki dia, emang atas usaha dia. Orang bikin konten kan emang niat dong. Pasti ada usaha buat dia bikin konten di depan kamera, ngobrol-ngobrol, ngeditnya, itu kan sebuah usaha juga. Jadi kalau emang viral itu ya they deserve it gitu. Tapi Anggis selain nyanyi tuh ngapain sih? Aku selain nyanyi gak ngapain. Kuliah udah kelar soalnya. Oke. Terus sekarang kalau nyanyi, aku ada bisnis juga sih sebenarnya. Oh iya. Bisnis baju gitu. Tapi kayak bisnis kecil-kecilan gitu. Sekalian aku belajar. Aku punya brand baju. Oh iya. Kayak baju-baju Korea-Korea gitu. Dan selain itu ya aku workshop bikin lagu dan syukurnya nyanyi, maksudnya ada kegiatan terus gitu. Bersyukur ya. Ya.